Seorang anak laki-laki bernama Park Yong-ho tinggal bersama ibunya dan adik perempuannya, Chanmi. Mereka baru saja pindah dari sebuah desa kecil ke kota. Oleh karena itu, Yong-ho dan Chanmi harus memulai hari pertama sekolah mereka lagi di sekolah baru. Yong-ho bersekolah di sekolah khusus laki-laki, sementara Chanmi bersekolah di sekolah khusus perempuan. Sementara itu, di tempat lain, seorang siswa kutu buku bernama Jinsu sedang dihadapkan oleh beberapa pengganggu sekolah yang dipimpin oleh seorang siswa bernama Kitai. Jinsu menolak memberikan uang sakunya ketika mereka memintanya. Tentu saja, mereka kemudian mengambil uang Jinsu dengan paksa, dan mereka bahkan memukulnya. Yong-ho, yang kebetulan melewati gang tersebut, melihat kejadian itu. Namun, dia hanya diam dan tidak melakukan apa-apa, lalu pergi. Kemudian tiba saatnya untuk memulai kelas, dan ternyata Yong-ho duduk di sebelah Jinsu, siswa yang telah diganggu oleh Kitai dan teman-temannya sebelumnya. Saat istirahat, Kitai muncul lagi dan memperingatkan Jinsu karena telah melaporkannya ke konselor sekolah. Dia hanya diam mendengar ancaman Kitai, karena dia bukanlah orang yang melaporkannya. Yong-ho, yang duduk di sebelah Jinsu, kemudian memberikan tatapan tajam kepada Kitai, dan tampaknya Kitai merasa terganggu dengan sikap Yong-ho yang seolah-olah menantangnya. Kitai kemudian mengancam Yong-ho agar tidak melakukan apapun padanya jika ingin tetap hidup. Alih-alih takut dengan ancaman Kitai, Yong-ho hanya tersenyum padanya. Setelah Kitai dan gengnya pergi, Jinsu meminta Yong-ho untuk lebih berhati-hati dengan Kitai. Saat mendengar nama Kitai, Yong-ho terkejut. Nama Kitai mengingatkannya pada teman sekolah dasarnya, dan ternyata benar bahwa Yong-ho dan Kitai pernah bersekolah di sekolah dasar yang sama ketika mereka masih anak-anak. Setelah sekolah, Yong-ho secara tidak sengaja menemukan pusat pelatihan tinju, dan dia merasa tertarik untuk berlatih tinju. Ketika dia masuk ke dalam gym, tidak ada siapapun di sana, jadi dia mengambil kesempatan untuk mencoba beberapa peralatan tinju yang ada. Tak lama kemudian, pemilik gym tinju datang dan memarahinya karena menggunakan peralatannya tanpa izin. Yong-ho kemudian mengatakan bahwa dia tertarik untuk mendaftar di pusat pelatihan tersebut. Pelatih tinju kemudian memberinya formulir untuk diisi dan mengatakan bahwa dia bisa mulai berlatih besok, tetapi Yong-ho mengatakan bahwa dia ingin mulai berlatih segera hari ini. Sejak hari itu, Yong-ho mulai berlatih tinju dengan semangat dan keseriusan. Malamnya, Yong-ho merasa khawatir karena adiknya belum pulang. Dia kemudian meneleponnya dan memintanya untuk segera pulang, tetapi Chanmi tidak mau karena dia masih ingin menikmati waktunya di klub karaoke bersama pacarnya. Yong-ho merasa kesal, lalu dia memutuskan untuk pergi mencarinya. Di tengah perjalanan, Yong-ho bertemu dengan Kitai dan teman-temannya. Salah satu teman Kitai memanggilnya dan memintanya untuk datang. Kitai kemudian menanyakan namanya, dan ketika Yong-ho mengatakan bahwa namanya adalah Park Yong-ho, dia akhirnya menyadari bahwa Yong-ho adalah teman masa kecilnya. Kitai lalu mengajaknya untuk minum bersama sambil mengenang masa kecil mereka. Kitai bertanya tentang orang tua Yong-ho, dan Kitai memberitahu bahwa ayahnya telah meninggal. Setelah bercerita dan mengenang masa kecil mereka, Yong-ho kemudian mengatakan bahwa dia harus pergi. Beberapa saat kemudian, Yong-ho akhirnya menemukan Chanmi, yang sedang bersenang-senang dengan pacarnya. Yong-ho kemudian memanggilnya dan segera membawanya pulang. Namun, Chanmi marah dan sangat kesal dengan sikap kakaknya. Dia mengatakan bahwa Yong-ho terlalu ketat padanya. Keesokan harinya, Yong-ho mengundang Jinsu ke rumahnya karena dia ingin Jinsu membantunya belajar matematika. Selama waktu belajar, Yong-ho kesulitan memahami penjelasan Jinsu, dan itu membuatnya lapar. Yong-ho lalu mengajak Jinsu untuk makan mie bersama. Sambil menikmati mie, Jinsu bertanya mengapa Yong-ho sangat ingin belajar matematika. Yong-ho kemudian menjawab bahwa itu adalah keinginan ayahnya. Ayahnya ingin dia belajar dengan giat. Sejak saat itu, Yong-ho dan Jinsu menjadi teman dekat. Kitai dan gengnya sedang menghabiskan waktu bersama dan berpesta di sebuah bar karaoke. Tak disangka, sekelompok siswa tahun ketiga yang dipimpin oleh pria botak bernama Chun Gil datang dan mengganggu mereka. Dengan kedatangan Chun Gil dan teman-temannya, Kitai dan teman-temannya hanya bisa pasrah karena dia tidak berani melawan seniornya. Di pusat pelatihan tinju, Yong-ho melihat salah satu siswa yang sedang dilatih oleh pelatih, dan dia tampak merasa iri karena pelatih membiarkannya berlatih sendiri. Namun hal itu tidak membuatnya berkecil hati, sehingga dia berlatih sendiri dengan meniru gerakan yang diajarkan pelatih kepada anak laki-laki tersebut. Keesokan harinya, geng Kitai kembali mengganggu Jinsu, dan ketika Yong-ho melihat kejadian itu, dia mencoba membela Jinsu.
Pertarungan akhirnya terjadi di dalam kelas. Yong Ho mengalahkan para pengganggu satu persatu, dan dia mampu mengalahkan mereka dengan mudah. Kitai terkejut ketika melihat Yong Ho yang pandai berkelahi. Dia kemudian memperingatkannya agar tidak ikut campur dalam urusannya, atau Yong Ho tidak akan pernah merasa damai dan nyaman di sekolah. Setelah Kitai pergi, seorang siswa bernama Sang Hun memuji Yong Ho karena memiliki keberanian untuk melawan geng Kitai. Sementara itu, Kitai memarahi teman-temannya karena merasa malu atas apa yang dilakukan Yong Ho terhadap anggota gengnya. Salah satu teman Kitai kemudian menyarankan agar mereka membalas Yong Ho untuk menjaga kehormatan geng mereka. Kitai terdiam setelah mendengar saran temannya, tampaknya dia tidak ingin bertindak gegabah. Dalam perjalanan pulang dari sekolah, Sang Hun, yang sudah menunggu Yong Ho, memperkenalkan temannya, Haksu, kepada Yong Ho. Ternyata, Haksu kagum dengan apa yang dilakukan Yong Ho untuk membela Jinsu dan menghentikan geng Kitai dengan keterampilan bela dirinya. Kemudian, Yong Ho, Sang Hun, dan Haksu pergi ke warung makan untuk makan siang bersama. Terungkap bahwa Sang Hun dan Haksu benar-benar membenci Kitai karena suka menindas siswa yang lemah di sekolah. Setelah menikmati makan siang bersama, Yong Ho kemudian membawa Sang Hun dan Haksu ke game. Di sana, Yong Ho mengungkapkan kepada mereka bahwa dia sebenarnya takut pada Kitai karena dia selalu menjadi pengganggu. Sang Hun dan Haksu kemudian meyakinkannya bahwa dia tidak lemah dan bahwa dia pasti bisa menghadapi Kitai. Beberapa hari kemudian, Chun Gil memukuli anggota geng Kitai karena uang yang diberikan Kitai terlalu sedikit. Kitai kemudian menjelaskan bahwa seseorang melaporkan kegiatan mereka kepada dewan sekolah, sehingga mereka harus berhati-hati. Namun, Chun Gil tidak peduli dengan alasan apapun. Pulang dari sekolah, Yong Ho pergi ke toko ibunya, dan ketika sampai di sana, dia melihat ibunya sedang digoda oleh para tamu yang mengunjungi toko tersebut. Yong Ho berniat memukuli pria-pria itu, tetapi dia memutuskan untuk tidak melakukannya karena dia sudah berjanji kepada ibunya untuk tidak terlibat dalam perkelahian. Yong Ho akhirnya memutuskan untuk pergi ke pusat tinju dan melampiaskan kemarahannya dengan berlatih tinju. Setelah latihan, Yong Ho secara tidak sengaja melihat pacar Kitai, Hye Jin, di depan sebuah motel. Saat itu, Hye Jin menolak ajakan seniornya untuk bersenang-senang dengannya, tetapi dia terus memaksanya. Melihat kejadian itu, Yong Ho memilih untuk tidak ikut campur dan kemudian berjalan pergi. Beberapa saat kemudian, setelah berhasil melarikan diri dari seniornya, Hye Jin mendatangi Yong Ho dan bertanya mengapa dia tidak membantunya, dan Yong Ho hanya diam dan terus berjalan pulang. Dalam perjalanan pulang, Yong Ho melihat seorang anak laki-laki yang berteriak kepada adiknya, dan tanpa ragu dia memukul anak itu. Namun, Chen Mi memarahi Yong Ho karena dia telah melukai pacarnya. Kitai dan gengnya kembali melakukan perundungan. Kali ini mereka meminta korban mereka untuk mencuri uang ibunya dan kemudian memberikannya semua uang tersebut kepada mereka. Sementara itu, Sang Hun dan Haksu mengundang Yong Ho untuk bolos kelas dan merokok di halaman belakang sekolah mereka. Saat menikmati rokoknya, Yong Ho bertanya tentang seorang siswa dari SMA Yongjin bernama Jung Il, dan Sang Hun mengatakan bahwa Jung Il terkenal sebagai pengganggu yang brutal. Yong Ho kemudian mengatakan bahwa Jung Il adalah pacar adiknya, dan malam kemarin dia bertengkar dengannya karena Jung Il melukai adiknya. Haksu dan Sang Hun terkesan dengan keberanian Yong Ho. Setelah sekolah, Hye Jin meminta Yong Ho untuk pulang bersama, dan dia menawarkan Yong Ho untuk bertemu temannya, tetapi Yong Ho sama sekali tidak tertarik dengan tawaran tersebut. Tak lama kemudian, mereka secara tidak sengaja bertemu dengan Kitai dan gengnya. Saat melihat pacarnya bersama Yong Ho, Kitai kemudian memanggil Hye Jin dan tiba-tiba mendekat untuk menciumnya di depan Yong Ho dan teman-temannya. Tampaknya Kitai sengaja melakukan ini untuk memberitahu Yong Ho bahwa Hye Jin adalah pacarnya. Namun, Yong Ho tampaknya tidak peduli dan pergi dari situ. Keesokan harinya di sekolah, Kitai menyerahkan uang hasil rampasan kepada Chun Gil, dan setelah menerima uang dari Kitai, Chun Gil memperingatkan Kitai untuk berhati-hati dengan seorang senior bernama Sang Ki. Dalam perjalanan pulang ke rumah, Yong Ho tiba-tiba dicegat oleh siswa-siswa dari SMA Yongjin. Mereka ingin membalas dendam pada Yong Ho karena telah memukul Jung Il beberapa hari lalu. Pertarungan 1 lawan 3 pun terjadi. Kelebihan jumlah, Yong Ho terlihat kewalahan oleh lawan-lawannya. Untungnya, Sang Hun dan Haksu tiba tepat waktu untuk membantunya. Ketiga sahabat itu akhirnya memenangkan pertarungan melawan anak-anak SMA Yongjin. Sejak insiden perundungan yang melibatkan siswa SMA Yongjin, Yong Ho semakin giat berlatih tinju, tidak ada hari yang terlewat tanpa latihan.
Dia melakukannya semua agar dia menjadi lebih kuat dan dapat menghadapi para pengganggu tersebut. Suatu hari, setelah sekolah, Yong-ho dan ketiga temannya pergi ke toko serba ada, di mana mereka membeli beberapa makanan ringan dan minuman. Saat mereka menikmati camilan yang mereka beli di depan toko serba ada, Ki-tae dan gengnya mendekati mereka. Ki-tae meluapkan frustrasinya kepada Yong-ho, yang baru-baru ini menjadi terkenal karena keberaniannya melawan pengganggu. Sang-hun mencoba melawan Ki-tae. Dia mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan tindakan Yong-ho, dan kemudian Ki-tae melemparkan kaleng minuman ke wajahnya. Untuk menghindari pertarungan, Yong-ho kemudian meminta teman-temannya untuk pergi dari situ. Yong-ho dan teman-temannya kemudian berdiskusi tentang apa yang harus mereka lakukan untuk menghentikan kekerasan Ki-tae dan gengnya. Haksu mendorong Yong-ho untuk menyerang Ki-tae, tetapi Yong-ho hanya diam, dan kemudian dia mengucapkan selamat tinggal kepada teman-temannya. Dalam perjalanan pulang, Yong-ho secara tidak sengaja bertemu Hye-jin lagi. Hye-jin kemudian mengundang Yong-ho untuk makan malam bersama. Setelah makan malam, Yong-ho mengantar Hye-jin pulang, tetapi dalam perjalanan, Hye-jin menciumnya. Hye-jin mengatakan bahwa dia mulai menyukainya. Yong-ho terkejut dengan pengakuan cinta Hye-jin kepadanya. Yong-ho kemudian pergi ke toko ibunya, tetapi seperti biasa, dia melihat ibunya kembali diganggu oleh seorang pria yang bernafsu. Namun kali ini, dia sudah tidak tahan lagi, dia tidak bisa menahan kemarahannya lebih lama. Setelah pria cabul itu meninggalkan toko ibunya, Yong-ho menangkapnya dan memukulinya hingga babak belur. Keesokan harinya, Sang-hun dan Haksu dengan ceroboh pergi menantang Ki-tae dan gengnya untuk bertarung. Sebelum pertarungan dimulai, Ki-tae menerima telepon dari Hye-jin yang meminta putus dengannya. Ki-tae, yang merasa kesal karena putus dengan pacarnya, kemudian meluapkan frustrasinya kepada Sang-hun dan Haksu. Ki-tae dan gengnya kemudian mengeroyok Sang-hun dan Haksu, sehingga mereka terluka parah. Yong-ho bertanya apa yang terjadi pada keduanya, dan Haksu kemudian mengatakan bahwa Yong-ho seharusnya tahu apa yang terjadi tanpa harus bertanya. Haksu kemudian bertanya mengapa Yong-ho hanya diam dan tidak melawan Ki-tae. Apakah Yong-ho takut padanya? Di tempat lain, Jin-soo kembali diganggu oleh Ki-tae dan gengnya. Mereka memukulinya dengan sangat parah sehingga Jin-soo harus dirawat di rumah sakit. Yong-ho, Sang-hun, dan Haksu kemudian mengunjungi Jin-soo di rumah sakit. Mereka terkejut melihat seberapa parah luka-luka Jin-soo, tetapi meskipun tangannya patah dan wajahnya terluka parah, Jin-soo masih bisa tersenyum dan mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Kemarahan Yong-ho sudah mencapai batasnya. Dia tidak bisa mentolerir perilaku Ki-tae yang keterlaluan. Sang-hun kemudian mengundang Yong-ho untuk membalas dendam kepada Ki-tae dan gengnya, serta Haksu, yang juga bertekad untuk menghancurkan Ki-tae. Balas dendam Yong-ho dan teman-temannya kepada Ki-tae dan gengnya dimulai. Yong-ho dan teman-temannya pergi ke tempat di mana Ki-tae dan gengnya biasa berkumpul. Begitu mereka sampai di sana, mereka menantang Ki-tae dan gengnya untuk bertarung. Pertarungan sengit pun terjadi, dengan masing-masing pihak berusaha untuk menang. Dengan segala kekuatan mereka, Yong-ho dan teman-temannya akhirnya mengalahkan Ki-tae dan gengnya. Sejak kekalahan Ki-tae dan gengnya, Yong-ho dan teman-temannya diburu oleh geng Sang-ki, tetapi Yong-ho dan teman-temannya tidak lagi takut, mereka siap menghadapi para pengganggu yang mengganggu kehidupan damai mereka. Chun-gil, yang sangat marah karena Yong-ho telah mengalahkan Ki-tae dan gengnya, kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mencari Yong-ho di kelasnya. Tetapi tidak ada teman sekelas Yong-ho yang memberitahu mereka di mana Yong-ho berada saat itu. Yong-ho tampaknya sedang menikmati rokok bersama Sang-hun dan Haksu. Setelah mengalahkan Ki-tae dan gengnya, Yong-ho kini menjadi siswa yang ditakuti oleh para pengganggu tetapi dihormati oleh teman-temannya. Tiba-tiba, Jin-soo datang dan memberitahunya bahwa anak-anak buah Chun-gil sedang mencarikannya. Tanpa rasa takut, Yong-ho dan teman-temannya buru-buru mencari Chun-gil untuk menyelesaikan masalah di antara mereka. Setelah pertarungan, Yong-ho dan teman-temannya dipanggil oleh guru wali kelas mereka untuk bertanggung jawab atas perilaku mereka. Guru mereka kemudian memperingatkan mereka agar tidak mengulangi kesalahan mereka, jika tidak, sekolah akan mengeluarkan mereka. Jatuhnya Ki-tae dan gengnya tidak berarti akhir dari perundungan di sekolah mereka. Chun-gil, yang kabarnya telah ditangkap polisi karena membuat keributan di tempat umum, menyerahkan kepemimpinan kepada temannya Seong-tae. Sore itu, Seong-tae menghukum semua anak buah Ki-tae karena mereka kalah dalam pertarungan melawan Yong-ho dan teman-temannya. Menurut Seong-tae, kekalahan mereka telah mencemarkan reputasi geng mereka.
Frustrasi Seong Tai semakin meningkat setelah dia mengetahui bahwa Ki Tai tidak datang ke sekolah ketika dia seharusnya juga dihukum, bahkan lebih keras dari teman-teman gengnya. Tak lama setelah itu, Seong Tai dan gengnya menemui Yong Ho di kelasnya dan meminta agar dia bertemu dengan mereka di atap saat istirahat. Jika Yong Ho tidak datang, maka dia tidak akan ragu untuk memukulinya. Yong Ho dan teman-temannya kemudian naik ke atap untuk bertemu Seong Tai. Setibanya di sana, Seong Tai memberitahu Yong Ho bahwa tujuannya bukan untuk bertarung, tetapi untuk mengundang Yong Ho bergabung dengan gengnya. Yong Ho langsung menolak tawaran tersebut, dia tidak ingin menjadi anggota geng. Melihat kesal, Seong Tai meminta Yong Ho untuk mempertimbangkan kembali keputusannya. Yong Ho dan teman-temannya kemudian berdiskusi tentang apa yang harus mereka lakukan untuk menghadapi Seong Tai dan gengnya di kafetaria sekolah. Jika mereka memutuskan untuk bergabung dengan geng Seong Tai, itu akan menjadikan mereka anak buah Seong Tai. Setelah sekolah, Yong Ho pergi ke pusat pelatihan tinju untuk berlatih dan melepaskan stresnya. Setelah selesai berlatih, Yong Ho kemudian pulang, dan dalam perjalanan ke rumahnya, dia bertemu dengan sekelompok siswi sekolah yang sedang berpesta rokok, dan salah satunya tampaknya tertarik pada Yong Ho, tetapi Yong Ho mengabaikannya dan melanjutkan perjalanannya pulang. Di klub biliar, seorang pria bernama Chang Ho terlibat perdebatan dengan siswa-siswa sekolah menengah yang juga sedang bermain biliar di sana. Para siswa sekolah menengah itu kemudian mencoba mengeroyoknya, dan Chang Ho terpaksa menggunakan kekerasan dan menyerang mereka. Beberapa saat kemudian, Seong Tai dan gengnya tiba dan menemukan bahwa siswa-siswa sekolah menengah yang terlibat dalam pertarungan dengan Chang Ho adalah anak buahnya. Melihat gengnya dalam keadaan buruk, Seong Tai langsung menyerang Chang Ho. Ada siswa baru di sekolah bernama Dae Chun. Pada hari pertama sekolah, Dae Chun secara tidak sengaja bertabrakan dengan Hak Su. Alih-alih meminta maaf kepada Hak Su, Dae Chun hanya pergi setelah insiden tersebut, yang membuat Hak Su kesal. Hak Su ingin memukulnya, tetapi untungnya Yong Ho menghentikannya. Suatu malam, seorang siswi bernama Min Jung menipu seorang pria. Min Jung mengambil uang pria itu setelah berhasil menipunya. Kesal karena ditipu oleh Min Jung, pria tersebut mengejarnya dan hendak memukulinya. Pada saat yang sama, Yong Ho, yang kebetulan berada di dekat situ, berlari untuk menyelamatkan Min Jung dari pria itu. Setelah menyingkirkan pria itu, Yong Ho menasihati Min Jung untuk lebih berhati-hati. Min Jung kemudian berterima kasih kepada Yong Ho karena telah membantunya. Keesokan harinya, Min Jung memberitahu teman-temannya bahwa dia telah dibantu oleh Yong Ho malam sebelumnya dan bahwa dia berencana untuk mengenalnya lebih baik. Untuk mewujudkan rencananya, Min Jung kemudian menemui Yong Ho dan secara terus terang meminta Yong Ho untuk berkencan dan menjadi kekasihnya. Yong Ho, yang bingung bagaimana harus merespons permintaan mendadak Min Jung, akhirnya menerima permintaannya untuk menjadi pacarnya. Keduanya kemudian berkencan hingga malam hari, dan secara tidak sengaja ditemukan oleh Chanmi. Chanmi kemudian menggoda kakaknya karena selama ini Yong Ho belum pernah dekat dengan seorang gadis. Keesokan harinya, geng Seong Tai meminta uang dari Jeng Ho lagi. Pada saat yang sama, Dae Chun tiba dan meminta mereka untuk menghentikan apa yang mereka lakukan, tetapi tentu saja geng pengganggu tidak akan mematuhi perintahnya. Mereka kemudian menyerang Dae Chun, tetapi secara mengejutkan, Dae Chun yang pendiam ternyata sangat mahir dalam bertarung, dan dia bahkan berhasil mengalahkan anak-anak buah Seong Tai. Seong Tai sekali lagi memarahi rekan-rekannya karena selalu kalah dalam pertarungan, dan dia sangat marah pada Dae Chun karena mempermalukan gengnya. Untuk semua insiden ini, Seong Tai merencanakan balas dendam. Seperti biasa, Yong Ho dan teman-temannya nongkrong bersama di sebuah tempat makan. Mereka menikmati waktu mereka makan dan bercakap-cakap. Sang Hun kemudian memiliki ide untuk membuat klub anti perundungan yang bertujuan membantu siswa lemah yang dibuli. Yong Ho langsung setuju dengan ide tersebut. Seong Tai pergi ke Jeong Ho untuk bertanya siapa yang telah membantunya dan menyerang anak-anak buahnya beberapa hari lalu. Dan pada saat itu juga, Dae Chun, orang yang dicari Seong Tai, tiba, dan Seong Tai terkejut saat melihatnya. Ternyata, Dae Chun adalah teman baiknya yang dulunya berada di gengnya. Terungkap bahwa Seong Tai dan Dae Chun pernah terlibat dalam pertarungan geng dengan siswa dari sekolah menengah lainnya, dan dalam insiden itu, kaki Dae Chun terluka parah. Ketika mereka sedang beristirahat di bawah jembatan, tiba-tiba polisi datang untuk menangkap mereka. Ketika polisi tiba, Seong Tai dan teman-temannya melarikan diri, meninggalkan Dae Chun yang tidak bisa berlari karena kakinya yang terluka. Dae Chun akhirnya ditangkap oleh polisi, dan dia diskors dari sekolah. Sejak insiden itu,
Dae-chun memutuskan persahabatannya dengan Seong Tae. Setelah pulang sekolah, Yong-ho dan Jin-soo berlatih tinju bersama. Tak lama kemudian, Dae-chun datang dan menyapa mereka berdua. Persahabatan Yong-ho dan Dae-chun akhirnya diperhatikan oleh anak-anak buah Seong Tae, dan mereka sangat khawatir. Menurut mereka, jika Yong-ho dan Dae-chun bersama, maka kekuatan mereka akan tidak terkalahkan. Berita tentang persahabatan Yong-ho dan Dae-chun akhirnya sampai ke telinga Seong Tae, dan dia kemudian merencanakan untuk menemui Dae-chun untuk menghadapi masalah tersebut. Yong-ho dan teman-temannya sedang menghabiskan waktu bersama di sebuah tempat karaoke, dan Min-jung serta Dae-chun juga bergabung dengan mereka, tetapi Dae-chun memutuskan untuk pulang lebih dulu. Beberapa saat kemudian, Sang-hun dan teman-temannya melihat Seong Tae dan gengnya mengikuti Dae-chun. Karena takut terjadi sesuatu yang buruk pada Dae-chun, Sang-hun dan teman-temannya memutuskan untuk mengikuti geng tersebut secara diam-diam. Khawatirnya terbukti benar, Seong Tae menyerang Dae-chun. Dae-chun kemudian membalas serangan dengan cepat, dan dia berhasil membuat Seong Tae kewalahan. Namun, karena banyak anak buah Seong Tae menyerangnya sekaligus, Dae-chun tidak bisa melawan mereka semua sendirian. Mereka menyerangnya dari belakang dan mengepungnya bersama-sama. Untungnya, Sang-hun dan teman-temannya tiba dan segera membantu Dae-chun. Jumlah anak buah Seong Tae membuat pertempuran menjadi tidak adil. Kekurangan jumlah, Dae-chun, Sang-hun, dan teman-temannya terpojok dan kalah dalam pertarungan. Syukurlah, Jin-soo berhasil melarikan diri dari sana dan segera pergi ke Yong-ho. Jin-soo memberitahu Yong-ho bahwa Sang-hun sedang dikeroyok oleh geng Seong Tae. Mendengar hal ini, Yong-ho berlari untuk membantu temannya. Yong-ho melompat ke arah Seong Tae dengan tendangannya dan berhasil membuat Seong Tae jatuh. Dia akhirnya mengalahkan Seong Tae dan gengnya. Sejak keberhasilannya mengalahkan Seong Tae dan gengnya, Yong-ho dan teman-temannya kini sangat ditakuti oleh preman sekolah lainnya, dan mereka juga telah menjadi penguasa utama di sekolah mereka. Mereka sekarang menduduki atap gedung sekolah yang sebelumnya berada di bawah kendali Seong Tae dan gengnya. Di akhir film, terlihat seorang pria memarahi Seong Tae karena kekalahannya. Ternyata, Seong Tae bukanlah pemimpin geng yang sebenarnya karena di atasnya masih ada seseorang yang lebih kuat darinya. Damn it.